because I like motion. I like motion. Perkenalkan, nama saya Putri Waluwu. Nama saya Melka Bunda. Nama saya Anggi Serina Ulihabean. Nama saya Munza Mariana Utara. Nama saya Tristin Ezekiel Purba. Dan nama saya Angga Simur. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu lem Hetsing plaster, cutter, tang, sarung tangan karet, dan toolset. Langkah pertama, memasang prosesor ke motherboard. Langkah kedua, memasang RAM atau memori ke motherboard. Langkah ketiga, memasang power supply pada casing. Yang keempat, memasang hard disk dan CD atau DVD. Yang kelima, memasang motherboard ke casing. Yang keenam, memasang kabel-kabel komputer. Yang ketujuh, memasang VGA card. Kami akan membaca presentasi kami secara singkat. Langkah pertama, memasang prosesor ke motherboard. Pertama, buka atau tarik ke atas tuas pengunci soket prosesor. Hai teman-teman, selamat pagi. Sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Sarti Simatupang. Saya Rena Nenggolan. Saya Fria Yudhita Dora. Nama saya Dinda Agustina Sinaga. Saya Reman Jamat. Saya Sudina Masari. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang perakitan komputer. Perakitan komputer. Daftar komponen dasar yang dibutuhkan agar komputer bisa berfungsi. 1. Kontrol processing unit atau CPU. 2. Motherboard. 3. Random access memory atau RAM. 4. CPU cooler atau heatsink. 5. VGA card. 6. Power supply unit atau PSU. 7. Hard disk. 8. Casing. 9. Optical drive. 10. Kabel data dan kabel power. 11 monitor, 12 keyboard dan mouse, 13 baut dan tool. Langkah-langkah merakit komputer. 1. Memasang prosesor ke motherboard. Pertama, buka atau tarik ke atas tuas pengunci soket prosesor pada motherboard. Sebelum meletakkan prosesor ke soket, lihat tanda titik atau segitiga di sudut prosesor, lalu cocokkan tanda yang sama di soket motherboard. Jika sudah terpasang dengan baik, kunci kembali soket prosesor tersebut. Lapisi atau oleskan pasta di bagian atas prosesor yang akan dipasang heatsink. Pasta berfungsi sebagai penyalur panas dari prosesor ke heatsink. Selanjutnya, pasang heatsink di atas prosesor. Kunci heatsink sehingga tidak goyang atau tampak mau lepas. Terakhir, colokkan konektor power kipas heatsink ke motherboard dan pastikan kembali bahwa heatsink dan prosesor sudah terpasang baik. 2. Memasang RAM atau memori ke motherboard. Lihat dan buka tuas penguncinya, lalu sesuaikan posisi lakukan pada RAM dengan lekukan pada slot RAM pada motherboard. Kalau sudah pas, lalu tekan di setiap ujung RAM sehingga tuas pengunci RAM atau memori kembali mengunci, biasanya ditandai dengan bunyi klik. Pastikan memori RAM sudah terpasang dengan baik dan benar. 3. Memasang power supply unit atau PSU pada casing. Pasangkan PSU di atas pojok atau biasanya ada juga yang ditaruh di bawah, tergantung model dan casing sendiri. Sesuaikan lubang sekrup pada PSU dengan lubang sekrup casing. Kunci PSU menggunakan sekrup yang ada menggunakan obeng plus. Pastikan PSU sudah terpasang benar dan tidak goyang. 4. Memasang hard disk dan CD atau DVD. Letakkan casing dalam keadaan berdiri. Pasang hard disk pada casing dan kunci dengan baut menggunakan obeng plus. Pasang CD atau DVD di bagian atas dari depan casing dan kunci dengan sekrup agar tidak gerak. Selanjutnya, pasang masing-masing kabel pada hard disk dan CD atau DVD. Untuk pemasangan kabel, pastikan jenis port serial dari hard disk dan CD atau DVD apakah menggunakan jenis ATA atau SATA. Untuk kabel power diambil dari PSU, sedangkan untuk data dipasangkan dari motherboard. 5. Memasang motherboard ke casing. Lihat lubang sekrup yang ada pada casing dan lubang sekrup pada motherboard. Letakkan motherboard ke dalam casing dengan mencocokkan lubang sekrup yang ada pada motherboard dan casing. Kunci
group yang ada menggunakan callback. 6. Memasang kabel-kabel komputer. Setelah semua komponen terpasang, langkah selanjutnya adalah merakit kabel-kabel komputer, kabel 1 per 0, kabel hard disk, kabel CD RAM, kabel power CPU, dan lain sebagainya. 7. Memasang VGA card. Perhatikan slot untuk memasang VGA lalu buka penguncinya. Pasangkan VGA dengan baik dan benar. Setelah terpasang, kuncikan VGA dengan kunci yang ada di slot VGA. 8. Tahap terakhir dalam cara merakit komputer. Kalau semua langkah-langkah merakit komputer sudah selesai, kini tutup dengan casing dan beri sekrup. Hubungkan kabel dari satu daya ke soket dinding dan juga hubungkan konektor monitor ke port video card, konektor kabel keyboard, dan konektor mouse ke port mouse. Saya kepada Ibu Sulap telah mengajarkan kami tentang penggunaan teknologi informasi dengan penggunaan komputer belajar tenaga dan bisa membuat kami lebih bersemangat dan lebih inovatif lagi. Nama saya Alis Dayan Kiko, saya bekerja di Saya juga merupakan teman dan rekan kerja dari Ibu Agus Megawati Lulusan Penempatan CGV Angkatan. Sejauh ini selama pengamatan saya selama Ibu Simar melaksanakan pembelajaran dalam CGV Angkatan, di mana beliau menggunakan penggunaan teknologi dan informasi di dalam pembelajaran beliau, terutama dalam penggunaan gadget untuk siswa-siswinya dalam pembelajaran, terutama aplikasi Canva. Sejauh pengamatan yang saya lihat, bahwasanya penggunaan teknologi tersebut, khususnya penggunaan aplikasi Canva, sangat bermanfaat bagi siswa-siswi dalam proses pembelajaran, di mana siswa-siswi tersebut